Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika Yurayudaya, NIM A510182156 dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta di tempat saya. Anissa Kusmotimah, NIM A510180173, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Menyampaikan materi tentang anak berkebutuhan khusus tunanetra dan tunarungu. Yang pertama, saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus tunanetra. Mata adalah sebagai alat indera yang digunakan untuk melihat secara visual maupun secara langsung. Tunanetra adalah hilangnya penglihatan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sehingga menghambat aktivitas sehari-hari dan membutuhkan pendidikan layanan khusus. Di sini tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu tunanetra low vision dan buta. Low vision atau tunanetra ringan ini biasanya adalah tunanetra hilangnya sebagian penglihatan secara sebagian dan hanya bisa melihat benda-benda di warna-warna tertentu. Seperti contoh ketika kasus anak SD diberikan sebuah buku dengan warna yang mencolok atau warna kuning, maka siswa tersebut akan melihat dengan meraba dan melihat secara dekat dan membutuhkan waktu yang lama. Buta yaitu hilangnya keseluruhan atau keseluruhan penglihatan dan tidak bisa melihat lagi, dan biasanya ini akan menggunakan alat-alat visualizer. Penyebab tunanetra yang pertama bisa dari keturunan, yaitu keturunan dari orang tuanya, salah satu kedua orang tuanya dari keluarga atau ibunya akan ada yang mengalami buta. Yang kedua, dalam kandungan. Ketika dalam kandungan, maka anak itu tidak dapat berkembang sempurna seperti anak yang lainnya. Lalu yang ketiga, bisa ketika anak itu masih kecil, dia mengalami jatuh sehingga kepalanya terbentur dan mengalami gangguan ke saraf matanya dan menghalangi penglihatannya. Yang keempat, bisa karena kecelakaan ketika dia sedang bermain atau sedang berkendara dan jatuh sehingga sarafnya terganggu. Di tunanetra sendiri membutuhkan layanan khusus. Yang pertama dari peran orang tua, di mana peran orang tua di sini sangat penting karena anak tersebut membutuhkan peran orang tua dari perhatiannya dan pengenalan menggunakan huruf-huruf braille ternyata tidak diberi oleh orang tua. Yang kedua, bisa melalui terapi bermain, di mana anak tersebut dimasukkan ke tempat terapi sehingga di sana akan seperti bermain tetapi dengan mengenalkan sebagai alat-alat untuk penglihatannya. Biasanya anak tunanetra tersebut untuk sekolahnya bisa dimasukkan ke SLB atau sekolah luar biasa kategori A, di mana hanya untuk anak tunanetra, sehingga pelayanannya lebih fokus untuk anak-anak berkebutuhan tunanetra dan lebih membutuhkan hasil yang memuaskan karena di SLBA akan menunjang prasarana dan prasarana. Lalu yang selanjutnya yaitu media pembelajaran anak tunanetra, yaitu menggunakan digital, di mana untuk anak-anak tunanetra diwajibkan memperkenalkan untuk menulis karena anak akan Yang kedua, media cetak. Anak bisa digunakan dengan media cetak, yaitu bisa menggunakan alat-alat permainan, tapi seperti teknologi radio atau radio, sehingga anak itu dapat merangkul dan menyebutkan benda yang dia gunakan. Yang ketiga yaitu media interaktif, di mana media interaktif ini anak bisa menggunakan video. Meskipun anak tidak bisa melihat, tapi anak tersebut dapat mendengarkan menggunakan audio, akan menangkap sebagai sarana untuk menggambarkan sebuah cerita yang dimaksudkan atau yang disebutkan. Saya akan menyampaikan materi tentang tunarungu. Telinga adalah sistem indera pendengaran yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui suara dan juga sebagai sistem keseimbangan tubuh. Adalah kekurangan atau kehilangan sebagian atau keseluruhan pendengarannya. Anak tunarungu bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pertama eksternal, faktor kedua internal. Kalau faktor eksternal itu bisa dari faktor kecelakaan atau yang lainnya, sedangkan internal bisa dari keluarga yang tidak bisa mendengar atau bisa dari tunarungu adalah kehilangan atau kekurangan sebagian
faktor eksternal, yaitu dari luar. Contohnya dia mengalami kecelakaan. Anak tunarungu dibagi menjadi 4, yaitu tunarungu ringan 27 sampai 40 dB. Anak yang memiliki pendengaran yang lumayan jauh. Yang kedua, anak tunarungu sedang. Anak ini hanya bisa mendengarkan dari 3 bicara 3 langkah-langkah depannya. Yang ketiga, tunarungu agak berat, yaitu anak ini bisa mendengar dengan orang di depannya dan dibantu oleh alat pendengaran. Dan yang keempat yaitu tunarungu berat, atau bisa dikatakan anak ini sama sekali tidak bisa mendengar. Anak tunarungu biasanya lebih suka disebut tuli, karena bagi mereka kata tunarungu itu terlalu kasar. Ciri-ciri anak tunarungu ada 4. Yang pertama, memiliki gangguan pendengaran. Yang kedua, jika mereka berbicara susah. Yang ketiga, mereka menggunakan alat bantu pendengaran. Dan yang keempat, mereka sering menggunakan bahasa isyarat. Cara penanganan untuk anak tunarungu yaitu yang pertama dengan terapi wicara. Kenapa terapi wicara? Karena biasanya anak yang mengalami tunarungu tidak bisa berbicara. Oleh sebab itu dilakukan terapi wicara untuk mengembangkan kemampuan berbicaranya. Yang kedua yaitu terapi bahasa isyarat untuk melakukan komunikasi kepada orang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah maupun kata dan perbuatan. Semoga tayangan ini dapat memberi informasi lebih kepada kalian dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.